daya daripada bilahnya. Maka ada beberapa mitos misalnya soal penggunaan atau ketika kita membawa keris dengan warangka tertentu misalnya. Kalau kita besok orang sakit, jangan pernah kita membawa keris dengan warangka kayu cendono wangi. Itu mitosnya tidak boleh. Ada yang mengatakan nanti nyawanya ikut dan sebagainya, itu ada yang mengatakan seperti itu. Ya macam-macam. Misalnya kayu timoho itu juga terkenal dengan beberapa pelet dan makna-maknanya. Misalnya timoho dengan pelet sampir, itu maknanya bahwa orang yang memiliki keris dengan warangka pelet sampir, doanya semoga kuat sinampiran, tanggung jawab yang besar, jabatan yang besar dan sebagainya. Itu maknanya beragam dan sebagainya. Itu masih banyak lagi. Pilihan ya berarti ya. Betul. Untuk pusaka pasti perabotnya pilihan. Ya maksudnya material daripada warangka itu beragam sebetulnya. Tapi ada pakemnya. Kalau di Jawa ada aturan-aturan yang merujuk pada aturan keraton misalnya. Di Keraton Kasunanan Surakarta misalnya, itu kayu utama yang dipakai untuk bahan warangka adalah kayu cendono wangi. Itu untuk pusaka-pusaka kelas 1 biasanya dipakaikan warangka kajeng cendono wangi. Kemudian nomor 2 itu sering juga dipakai kayu trembalu. Biasanya dipakai dulu kayu trembalu Aceh. Kemudian juga dipakai misalnya kayu timoho. Kayu timoho itu semacam kayu waru laut yang punya motif-motif pelet, motif-motif hitam di kayunya. Kemudian ada juga salah satu yang utama dan secara energi dianggap paling besar itu kalau di Surakarta terkenal kayu nogosari. Itu juga dipakai untuk bahan warangka. Dan kayu warangka pun dipilih tentu bukan tanpa alasan. Secara spirit, secara energi, kayu-kayu tersebut juga memiliki daya energi yang nanti akan mendukung juga daya daripada bilahnya. Maka ada beberapa mitos misalnya soal penggunaan atau ketika kita membawa keris dengan warangka tertentu misalnya. Kalau kita besok orang sakit, jangan pernah kita membawa keris dengan warangka kayu cendono wangi. Itu mitosnya tidak boleh. Ada yang mengatakan nanti nyawanya ikut dan sebagainya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ya macam-macam. Misalnya kayu timoho itu juga terkenal dengan beberapa pelet dan makna-maknanya. Misalnya timoho dengan pelet sampir, itu maknanya bahwa orang yang memiliki keris dengan warangka pelet sampir, doanya semoga kuat sinampiran, tanggung jawab yang besar, jabatan yang besar dan sebagainya. Itu maknanya beragam.
dan sebagainya itu masih memang banyak lagi. pilihan ya berarti ya. Betul. Untuk pusaka pasti perabotnya pilihan. Ya maksudnya sesuai selera pemilik Grace, mau ini pengen ini atau pengen harganya juga ya. Ya. Harganya kan pengaruh juga kan. Pasti berpengaruh. Dari semua Pasti. tadi paling mahal apa? Cendonowangi. Cendonowangi. Cendonowangi kalau kayu di strata kayu itu paling mahal. Misalnya untuk gayaman seperti ini misal Cendonowangi itu sekitar 3-4 juta misalnya. Kalau untuk ladrang seperti ini Cendonowangi bisa 5-6-7 juta. Berarti nanti bibit Cendonowangi lumayan ya. Di Jawa Cendono tidak akan pernah bisa wangi. Oh gitu. Berarti ini dari mana nih? Cendonowangi itu Nusa Tenggara. Oh, Nusa Tenggara. Timur Barat, Timur Leste. Kalau di Jawa nggak wangi. Ada namanya Cendono Jawa, walaupun Ya. masih diperdebatkan itu satu famili atau tidak. Tapi Cendono Jawa itu tidak wangi. Rekayasa kan pertanian itu tetap nggak bisa ya. diminyai bisa, pasti ya. Nusa Tenggara. Nanti penampakan rona warna juga akan berbeda. Kalau yang pasaran apa? Nogosari tadi mungkin apa? Nogosari itu malah secara spirit paling spesial. Disebut rojone atau ratune kayu. Itu Nogosari. Secara daya paling kuat itu Nogosari. Harganya juga biasa itu. Cenderung mahal, Nogosari itu mahal. Kalau di sini kan terkenal Nogosari makam Ki Ageng Genis gitu. Terkenal.